Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bahjatu Qulubil Abrar oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-12. Kata Syekh al-hadithu tsaniya asyara. Hadis yang ke-12. Al-amru bil quwwah wa tarkul ajaz wasti'anatu billah. yakni perintah untuk menjadi seorang mukmin yang kuat serta meninggalkan kelemahan dan memohon pertolongan kepada Allah. Naam. Artinya motivasi bahwa hendaklah seseorang atau seorang hamba menjadi muslim yang kuat. Dan hakikatnya muslim yang kuat itu bukanlah kuat bergulat. Naam. Tetapi kuat ketakwaannya di sisi Allah. Kuat melakukan amal-amal saleh. Kuat imannya dan seterusnya. Dan dia tidak menjadi orang yang bermalas-malasan. Baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, ala kulli hal, malas adalah merupakan sifat yang tercelah. Malas merupakan sifat yang tercelah. Naam. Kita masuk pada hadisnya, berkata Syekh Al-Allamah rahimana wa rahimahullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Seorang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan pada masing-masing ada kebaikan. Yang namanya mukmin tetap ada kebaikan walaupun dia lemah. Bukan berarti mukmin yang kuat lebih baik lalu mukmin yang lemah tidak lebih baik, tidak baik. Tetapi wa fi kullin khairun, pada masing-masing ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah
terhadap hal-hal yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billahi wa la ta'jaz. Dan mintalah pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala wa la ta'jaz. Dan jangan lemah. Jangan lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada kana kada wa kada. Dan apabila engkau tertimpa sesuatu, maka janganlah mengatakan lau, seandainya, anni fa'altu kada kana kada wa kada. Apabila engkau ditimpa oleh sesuatu perkara, maka jangan mengatakan kalau seandainya aku melakukan begini, pasti akan begini dan begini. Yani kalau tadi aku tidak begini, maka pasti tidak jadi ini. Atau aku kalau tadi tidak lakukan ini, maka mungkin tidak akan seperti ini. Nah, mafhum ya? Jangan mengucapkan seandainya aku melakukan demikian, maka nanti pasti demikian dan demikian. Misalnya kalau tadi engkau tertimpa oleh suatu musibah di Biak, Waalaikumsalam, atau di tempat kerjamu, lalu engkau katakan, tadi kalau seandainya saya tidak datang ke kantor, maka saya tidak kena musibah ini. Ya. Atau misalnya begitu antum mengalami kerugian dalam usaha, katakan kalau seandainya saya tidak bekerja dengan si fulan tadi, maka kerugian ini saya tidak akan dapat. Atau seandainya saya menerima tawaran pekerjaan dari si fulan tadi, maka niscaya saya akan mendapati demikian dan demikian. Saya tidak akan rugi seperti ini. Paham ya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in asabaka syai'un fala taqul", maka kalau sekiranya engkau ditimpa oleh suatu perkara, maka jangan mengatakan lau anni fa'altu kada kana kada wa kada. Kalau seandainya aku melakukan demikian, maka pasti demikian dan demikian. Sebelumnya Nabi sudah motivasi kita untuk bersemangat. Iya. Bersemangat. Nah, bersemangat, berusaha. Namun di dalam semangat dan usahamu itu, kalau engkau mendapati hal-hal yang tidak sesuai dengan perencanaanmu, maka jangan engkau katakan seandainya demikian, maka pasti nanti demikian dan demikian. Ya. Nah. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Akan tetapi ucapkanlah qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Ini semua adalah takdir Allah terhadap apa yang Allah perbuat. Allah menetapkan apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Gitu. Artinya terjadi seperti ini sudah takdir Allah. Terjadi seperti ini, ya saya sudah berusaha. Tetapi inilah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Gitu. Kepasrahannya kepada Allah Azza wa Jalla. Menerima takdir Allah yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Kenapa kata Nabi? Nabi SAW menjelaskan, fa'inna lau taftahu amala syaitan. Karena sesungguhnya ucapan seandainya taftahu amala syaitan. Membuka pintu bagi syaitan. Ya. Yani membuka peluang supaya syaitan itu memprovokasi Anda. Ya, ketika Anda membuka peluang kepada syaitan yang berkaitan dengan hal-hal takdir Allah Azza wa Jal, Anda mengatakan seandainya kalau tadi saya demikian, maka syaitan memprovokasi. Syaitan memanfaatkan peluang ini untuk memprovokasi Anda. Iya. Karena telah maklum ya ikhwan, syaitan itu senantiasa
dia memantau dan dia melihat kelemahan-kelemahan hamba. Guna dia memprovokasi mereka dari sisi-sisi yang ada padanya kelemahan bagi mereka. Sebab itu, kalau kita melihat provokasi syaitan itu, propaganda syaitan, itu syaitan dia lihat kalau orang ini dia ahli ibadah, maka syaitan memprovokasi dia supaya beribadah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ilmu itu belakangan. Akhirnya dia beribadah tanpa ilmu. Maka sesatlah dia. Ya. Tapi kalau syaitan lihat orang ini dia beribadah itu sederhana saja dengan ilmu. Tapi orang ini dia lebih cenderung kepada kesaktian-kesaktian. Maka syaitan membuka kepadanya pintu kesyirikan. Ya. Syaitan membuka kepadanya pintu kesyirikan. Sehingga dia melakukan amalan-amalan yang sampai mengantarkan dia kepada kesyirikan-kesyirikan. Itulah syaitan. Begitu pula dalam usaha seseorang. Dalam keseharian seseorang, dia bekerja, dia berusaha, dan seterusnya. Lalu dia menghadapi perkara yang tidak sesuai dengan keinginan hatinya, maka ada kekecewaan. Begitu ada kekecewaan pada dirinya, dia tidak ridho terhadap takdir Allah Azza wa Jal, maka disitulah setan memprovokasi dia. Ya, setan masuk untuk memprovokasi orang tersebut. Maka sebagai seorang mukmin yang cerdas, dia harus menutup seluruh pintu yang sekiranya setan dapat masuk melalui pintu-pintu tersebut untuk memprovokasi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan langkah-langkah preventif untuk membimbing umatnya agar mereka menutup semua pintu masuk syaitan. Dalam makan misalnya. Supaya seseorang itu syaitan tidak makan bersama dengannya, Rasulullah memerintahkan dia untuk membaca Bismillah. Ya. Sampai-sampai suatu ketika ada seorang sahabat makan, lupa baca Bismillah. Dituntun oleh Rasulullah untuk, begitu dia ingat lupa baca Bismillah, dia baca Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Begitu dia baca doa ini, Rasulullah tersenyum, ketawa sampai terbahak-bahak. Kenapa? Rasulullah melihat setan memuntahkan isi perutnya ketika orang ini membaca Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Padahal tadi setan lagi asik makan bersama dengan dia. Ya. Begitu pula dalam hubungan rumah tangga, agar supaya syaitan tidak ikut campur di situ antara hubungan seorang suami dan istri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepadanya untuk membaca doa. Bismillah Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitana mimma razaqtana. Ya Allah, jauhilah kami dari syaitan dan jauhilah apa yang engkau rizkikan nanti ini. Kalau terjadi anak, maka jauhikanlah syaitan darinya. Ya. Rasulullah membimbing. Menutup pintu supaya syaitan itu tidak memprovokasi manusia. Sampai di atas ranjang sekalipun. Ya. Di atas tempat tidur seseorang sekalipun. Begitu ketika seorang dia masuk kamar mandi. Dia masuk toilet. Di dalam toilet itu, ketika dia masuk kamar mandi, dia tidak baca Bismillah. Maka syaitan itu ketawa-ketawa di situ senang. Di dalam toilet itu tempat tinggalnya para syaitan, tempat berkumpulnya para syaitan. Mereka berkumpul, syaitan terdiri dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan dari kalangan jin. Begitu dia tanggalkan pakaiannya, masuk tidak baca Bismillah, syaitan yang perempuan lihat auratnya laki-laki, syaitan itu ketawa senang. Wah, ini Masya Allah, ini laki-laki ini hebat. Ya. Begitu juga kalau seandainya yang masuk itu perempuan, maka syaitan laki-laki yang melihat auratnya itu senang. Bahagia melihat ya auratnya anak Adam yang masuk di dalam toilet tanpa berlindung kepada Allah dari pandangan syaitan. Maka Rasulullah menutup pintu supaya jangan ada yang demikian, karena ini peluang-peluang untuk diprovokasi oleh syaitan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebagaimana datang dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa sitru ma baina aurati bani Adam, penutup tirai penutup antara aurat anak Adam dan jin itu ayyadkhulal khala'a, apabila dia masuk kamar mandi,
Idza dakhala al-khala'a ayyaqula bismillah. Apabila dia masuk kamar mandi maka hendaklah dia membaca bismillah. Dia baca bismillah baru dia baca doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Allah. Ini di dalam itu ada gangguan. Dalam toilet itu bisa saja bangsa jin memprovokasi manusia, mengganggu manusia. Maka dia baca doa ini ketika dia masuk supaya terhalang dari gangguan mereka. Tetapi kalau dia belum baca bismillah, maka pandangan mereka masih tembus auratnya. Ya. Paham ya? Maka tirai penutup antara aurat anak Adam dengan syaitan dari bangsa jin di dalam toilet itu, ketika dia masuk toilet, dia baca bismillah. Nah, ini juga hakikatnya adalah langkah preventif untuk menutup pintu dari provokasi syaitan. Begitu juga ketika seorang masuk jalan dari luar rumah, pulang dari luar masuk ke rumahnya, syaitan selalu menemaninya dari bangsa jin. Begitu dia masuk dalam rumahnya, dia baca bismillah, maka syaitan itu mengatakan tidak ada tempat bagi kami untuk bermalam di rumah ini. Dia tertinggal di luar pintu. Dia tidak ikut masuk. Ya. Nah, tapi kalau dia tidak membaca bismillah, maka setan ini masuk dan bermalam dengannya di dalam rumahnya. Begitu pula pada sore hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan supaya menutup pintu dan jendela di awal maghrib dengan membaca bismillah. Ya. Ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum, ini semua adalah langkah-langkah preventif untuk menutup setiap celah agar seseorang itu tidak mudah diprovokasi oleh syaitan. Begitu pula ketika seorang dalam keadaan marah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing dia. Kenapa? Karena marah itu adalah salah satu sarana yang dengannya syaitan itu bisa menyusup dan memprovokasi manusia. Maka orang yang marah tinggi dia bisa melakukan hal-hal di luar daripada akal sehatnya. Iya, dia bisa melakukan hal yang dia lakukan tanpa sadar. Karena kemarahan yang tinggi. Kenapa? Syaitan menunggangi dia dalam kondisi marah tersebut. Maka Rasulullah memberikan bimbingan. Nah, baik. Ala kulli hal di sini pun salah satu celah, salah satu pintu yang syaitan bisa masuk untuk mempropaganda manusia adalah dengan kalimat kalau seandainya. Iya. Maka Rasulullah membimbing kita jangan itu ada. Tapi ketika dalam usahamu, dalam kerja kerasmu, dalam keseharianmu, dalam aktivitasmu, engkau mengalami hal-hal yang menurut hemat engkau adalah gagal. Tidak sesuai dengan presentasi yang telah engkau bayangkan. Tidak sesuai dengan apa yang telah engkau rumuskan. Maka katakanlah qadarallahu ma syaa wa ma syaa fa'ala. Ya. Katakanlah bahwa apa? Ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan apa-apa yang Allah kehendaki dan Allah perbuat. Ya. Baik. Nanti kita jelaskan masing-masing makna dari hadis yang mulia ini. Kata Syekh rahimana wa rahimahullah rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah taala di dalam sahihnya. Al-Imam Muslim ya ikhwan, beliau ini adalah salah seorang murid Al-Imam Bukhari rahimana wa rahimahullah. Imam Muslim ini pernah berguru kepada Imam Bukhari. Di samping itu Imam Muslim dan Imam Bukhari mempunyai guru yang sama juga. Ya. Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim mempunyai seorang guru yang bernama Muhammad Ad-Dhuhli. Sementara Imam Muslim sendiri kemudian berguru dari Imam Bukhari. Ya. Tapi Ustadz, kenapa kok kalau kita buka riwayat-riwayat dalam Sahih Muslim itu, kita tidak dapati satu hadis pun yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Imam Bukhari. Ya. Kalau Imam Bukhari gurunya, mesti dia akan menyebutkan hadis. Nah, iya, dari gurunya. Ikhwan, Imam Muslim meriwayatkan hadis-hadis dari Imam Bukhari, tetapi di kitabnya yang lain, bukan sahih. Bukan di kitabnya sahih, bukan. Karena ini ada permasalahan. Ketika itu terjadi fitnah yang dahsyat terhadap Al-Imam Bukhari. Rahimana wa rahimahullah. Sampai-sampai Al-Imam Bukhari diusir dari kota Khurasan.
Dari Khurasan itu Imam Bukhari diusir karena terjadi fitnah. Yaitu fitnah yang berkaitan dengan Al-Quran adalah makhluk. Ada salah seorang murid di majelisnya Imam Bukhari itu memprovokasi. Ya, dia melancarkan pertanyaan-pertanyaan kepada Imam Bukhari dan Imam Bukhari tidak menjawab. Tapi kemudian setelah dia mendesak, lalu Imam Bukhari menjawabnya. Tapi begitu Imam Bukhari menjawabnya, ya belum selesai, kemudian dia sanggah, dia potong pembicaraan Imam Bukhari, dan kemudian dia mulai melakukan provokasi di situ. Sementara jamaah ini banyak. Ya. Dan di zaman itu tidak ada alat rekam dan tidak ada alat pengeras suara. Tiba-tiba saja gaduh. Ya. Gaduh dan majelis itu bubar pada saat itu. Sampai gurunya Imam Bukhari Muhammad Az-Zuhli rahimana wa rahimahullah ikut mentahdzir al-Imam Bukhari. Sampai-sampai di majelisnya Imam Ad-Duhli itu dia katakan, siapa yang datang di majelisnya Imam Bukhari tidak boleh datang di majelisku. Siapa yang datang di majelisku tidak boleh datang di majelisnya Al-Bukhari. Ya. Padahal ketika Imam Bukhari mau masuk kota Khurasan, ini Muhammad Az-Zuhli mengumumkan di majelisnya dan memotivasi orang-orang untuk menjemput Imam Bukhari. Dan beliau sendiri keluar menjemput Imam Bukhari di ujung daripada kota Khurasan ketika itu. Tetapi begitu Imam Bukhari masuk di dalam kota Khurasan, beliau mulai membuka majelis dan padat majelisnya, ramai majelisnya, maka disinilah mulai terjadi fitnah. Ya, gurunya merasa tersaingi, maka syaitan menunggangi, maka terjadilah apa yang terjadi. Fitnah yang berkaitan dengan Al-Imam Bukhari. Waktu itu masih hidup Imam Muslim. Dan Imam Muslim hadir di majelisnya Imam Bukhari. Hadir pula di majelisnya Al-Imam Ad-Duhli, Muhammad Ad-Duhli. Tapi kemudian pada akhirnya Imam Muslim rahimahullah tidak hadir di majelisnya Imam Bukhari. Beliau hadir di majelisnya Imam Muhammad Ad-Duhli. Tetapi kemudian karena saking selalu setiap saat Al-Imam Muhammad Ad-Duhli berbicara tentang Al-Bukhari, maka marahlah Imam Muslim. Imam Muslim pun mengembalikan catatan-catatan yang selama itu dia belajar dari Imam Ad-Duhli. Maka dia pun tidak meriwayatkan hadis dari Al-Imam Ad-Duhli. Dan merupakan salah satu sikap keadilannya, dia pun tidak memasukkan hadis-hadis Al-Bukhari di dalam sahihnya. Tetapi di dalam kitabnya yang lain. Ya. Nah. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, begitulah syaitan memprovokasi manusia. Sampai di kalangan para ahlul ilmi. Ya. Berbagai macam fitnah, gelombang fitnah itu datang silih berganti. Karena syaitan tidak menginginkan manusia itu bersatu dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka ini harus dipahami dengan baik. Dan ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum, perpecahan dan perselisihan setelah datang kepada kita ilmu adalah merupakan uslubnya ahlul kitab, orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah ketika mereka masih bodoh. Belum datang kepada mereka ilmu, mereka bersatu padu. Tapi begitu datang kepada mereka ilmu, maka justru mereka berpecah belah. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Kalau dalam urusan-urusan dunia ada peluang-peluang untuk terjadinya perpecahan, abaikan. Tinggalkan. Karena itu perkara yang tidak penting. Tidak lebih penting daripada persatuan di dalam agama dan manhaj yang salimah. Manhaj yang selamat. Ya. Kadang-kadang hanya karena persoalan pribadi, atau kadang-kadang karena persoalan beli kue saja bisa jadi pertengkaran dan perpecahan di antara para ikhwan dan para salafiyun. Nah ini musibah. Ini musibah. Mereka tidak cerdas mengolah konflik. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Lalu kita lihat di sini penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah rahimana wa rahimahullah. Hadzal hadits ishtamala ala usulin 'azimatin wa kalimatin jami'atin. Kata Syekh, hadis ini mencakup prinsip-prinsip dasar yang agung dan kalimat-kalimat yang lengkap. Itu hadis mana? Hadis Abu Hurairah, al-mu'minul qawi
khairun wa ahabbu minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai dari mukmin yang lemah, ila akhir, dan seterusnya. Bahwa hadis ini mencakup prinsip-prinsip yang agung dalam agama dan kalimat-kalimat yang lengkap. Ya, memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dianugerahi jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kata-kata yang singkat tetapi padat maknanya. Ya, Nabi itu bicaranya sedikit, tapi kalau dijelaskan berjilid-jilid, ya, dan luas maknanya. Tapi kalau kita saat ini kita bicara 1 jam, maknanya cuma sedikit saja. Ya, makanya kita lihat para orator-orator di zaman ini, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang luar biasa. Ya, sampai-sampai kita kalau mendengar pembicaraan mereka geleng-geleng kepala, nggak tahu ini bahasa-bahasa yang lahir dari mana, kata-kata asing dan seterusnya. Tapi apa? Ketika dicerna, ternyata pembicaraannya yang berjam-jam itu maknanya cuma satu saja. Nah, orang yang agung yang ada di dalam hadis ini adalah itsbatul mahabbati sifatan lillah. Penetapan sifat mahabbah kepada Allah. Dalam hadis ini ada penetapan sifat mahabbah, cinta bagi Allah. Allah itu mempunyai sifat cinta. Ya. Naam. Wa annaha mu'alliqatun bimahbubatihi wa biman qama biha. Dan sifat cintanya Allah Azza wa Jalla itu berkaitan dengan yang dicintai. Dan dengan orang yang menegakkan hal-hal yang dengannya mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Ini Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat cinta. Bagaimana cinta Allah? Berbeda dengan cinta makhluk. Ya? Berbeda dengan cinta makhluk. Cinta Allah itu sesuai dengan keagungan Allah, ketinggian Allah, dan yang pantas bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, wa dalla ala annaha tata'allaku bi iradatihi wa masyiatihi. Dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala ini pun ia berkaitan dengan kehendak dan keinginan, kemauan Allah. Jadi kalau Allah itu mempunyai sifat cinta, maka Allah cinta itu berkaitan dengan yang dicintai, maka ini berkaitan dengan kehendak Allah. Allah berkehendak mencintai si fulan. Ya. Mafhum ya? Pada pelajaran kemarin, di pelajaran takdir kita telah mengatakan bahwa Allah itu mempunyai kehendak. Ya. Dan masyiah, keinginan. Maka kecintaan Allah tidak terjadi, melainkan dia berkaitan dengan keinginan, kehendak Allah. Allah berkehendak mencintai si fulan, maka Allah pun mencintainya. Maka cinta berkaitan dengan kehendak Allah. Paham ya? Nah. Wa aidan tatafadalu. Famahabbatuhu lil mu'minil qawiyyi a'zam min mahabbatihi lil mu'minid dhaif. Dan kecintaan Allah itu kepada hamba itu pun tatafadhal, bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ada si fulan mendapatkan kecintaan Allah yang sangat, ada si fulan mendapatkan kecintaan Allah yang kurang, ya. Dan ada orang-orang yang paling dicintai oleh Allah dan dibela oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah para wali-wali Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai makhluk-makhluknya itu tidak dengan kadar yang sama. Berbeda-beda kadarnya. Paham ya? Nah. Kenapa? Ya sesuai dengan keadaan orang itu. Orang yang dicintai oleh Allah itu. Seberapa jauh pengabdiannya kepada Allah. Seberapa jauh ketaatannya kepada Allah. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kecintaan Allah yang berbeda-beda kepada hamba. Yaitu apa? Famahabbatuhu lil mu'min al-qawi a'zamu min mahabbati lil mu'min ad-dha'if. Kecintaan Allah kepada mukmin yang kuat itu lebih besar daripada kecintaan Allah kepada mukmin yang lemah. Berbeda enggak kadar kecintaan Allah? Berbeda ya. Nah. Dan Allah tuh mempunyai cinta. Allah cinta, mempunyai sifat cinta. Dan cinta Allah itu berkaitan dengan kehendak Allah. Dan di cinta Allah ini pun bertingkat-tingkat, berbeda-beda Allah berikan kepada makhluknya.
Maka Allah memberikan cinta kepada mukmin yang kuat itu lebih besar ketimbang mukmin yang cinta Allah kepada mukmin yang lemah. Ya. Nah, maka di sini juga ada isyarat, kita katakan ada isyarat dan motivasi untuk menjadi seorang mukmin yang kuat. Jadi seorang mukmin yang kuat. Wa dalla al-haditsu ala anna al-imana yashmalu al-aqaid al-qalbiyah wal aqwala wal af'al. Kama huwa madhabu ahli sunnati wal jamaah. Kata Syekh, dan hadis ini juga menunjukkan bahwa iman itu mencakup akidah, keyakinan-keyakinan hati, perbuatan, dan ucapan. Iman mengandung keyakinan hati, perbuatan atau ucapan, dan perbuatan. Jadi unsur iman itu ada 3. Keyakinan hati, ucapan, perbuatan. Loh Ustaz, apa faedahnya? Bagaimana kalau hilang salah satu? Kalau hilang salah satu dia sesat. Apalagi hilang semuanya. Ya. Hilang salah satu misalnya begini, hanya keyakinan hati saja. Maka kalau hanya keyakinan hati saja, maka dia sama dengan iblis. Kenapa sama dengan iblis? Iblis itu beriman kepada Allah apa tidak? Beriman. Iblis mengakui keesaan Allah apa tidak? Mengakui. Iya. Iya kan? Maka ketika Allah Azza wa Jalla mengusir iblis dari surga, itu kata iblis apa? Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Allah, tangguhkan saya sampai hari manusia dibangkitkan. Iblis beriman kepada Allah tidak? Beriman. Ya. Begitu juga ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, iblis tidak mau sujud. Lalu apa kata Allah? Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu biyadayya astakbarta am kunta minal alin. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Ya, bukan dengan kekuasaanku, ya. Dengan kedua tanganku. Nah, paham ya? Astakbarta am kunta minal alin. Apakah karena engkau sombong atau merasa lebih hebat daripada Adam? Apa jawaban iblis? Qala ana khairum minhu. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Ya, aku lebih baik dari dia. Kesombongannya iblis. Kenapa alasan iblis? Iblis main logika. Iblis main kias. Apa kiasnya iblis? Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api sementara menciptakan Adam dari tanah. Logikanya iblis mengatakan bahwa api lebih baik dari tanah. Maka iblis lebih baik daripada Adam. Ya. Jadi memang suka berlogika dalam agama ini uslubnya iblis. Ya. Uslubnya apa? Iblis. Metodenya iblis. Nah. Kemudian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Begitu pula kalau hanya perbuatan saja. Perbuatan saja tanpa keyakinan hati. Berarti jadi munafik. Munafik. Sebagaimana orang-orang munafik menyembunyikan kekufuran, tapi menampakkan keimanan. Mereka sholat, mereka berpuasa, mereka ikut berperang bersama Rasulullah dan para sahabat, tapi menyembunyikan kekufuran. Tidak ada keyakinan hati. Maka munafik. Atau, nah, gurunya Imam Syafi'i. Ya, ada madhabnya Ibnu Mubarak. Ada madhabnya Al-Hasan Al-Basri. Ada madhabnya Al-Laits. Banyak sekali imam-imam di kalangan itu. Ya, di kalangan para imam-imam di zaman itu. Tetapi yang paling terkenal dan paling banyak para pengikutnya ini 4 madhab, 4 imam. Ya, yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Rahimana wa rahimahumullah. Ya. Nah, sehingga para ulama mengatakan, kalau 4 madhab ini sepakat dalam satu permasalahan, maka mereka katakan itu ijma. Itu kesepakatan umat. Walaupun mungkin nanti ada orang lain yang menyelisih mereka, tapi tidak dianggap. Paham ya? Tapi kalau misalnya di antara 3 madhab ini, satu madhab yang berbeda pendapat dengan 3 orang, maka pendapat 3 madhab ini dinamakan jumhur. Mayoritas ulama.
Paham ya? Jadi kalau dikatakan pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama, jangan antum berpikir ulama dari masyrik sampai ke maghrib bersepakat. Bukan. Ya, 3 madhab saja. Dari 4 madhab ini, 3 madhab sepakat dengan satu pendapat, maka dikatakan itu pendapat jumhur. Ya, mafhum ya? Nah, supaya jangan antum berkutat sudah panjang lebar, bicara tentang madhab, bicara tentang jumhur, antum malah bingung, tidak tahu ini apa. Ya, nah. Baik. Kemudian kata Syekh, fa inna al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adha anit tariq. Wal haya'u syu'batun minhu. Karena iman itu menurut wal jamaah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu iman. Ya. Kalau meletakkan gangguan di jalan itu bukan iman. Maka tidak boleh, Islam melarang bikin polisi tidur, dilarang. Itu meletakkan gangguan di jalan. Ya. Nah, Islam ini luar biasa sekali, agama yang penuh dengan kasih sayang dan sangat mementingkan kemaslahatan umum. Ya. Sangat mementingkan kemaslahatan umum. Islam melarang membuat kegiatan-kegiatan yang menghalangi jalan raya, fasilitas-fasilitas umum. Islam melarang. Kenapa? Karena itu membuat gangguan. Sementara iman seseorang yang paling rendah itu imatatul adha anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Naam. Lalu apa? Al-haya'u syu'batun minal iman atau syu'batun minha. Malu itu salah satu cabang dari iman. Malu itu salah satu cabang dari iman. Kata Syekh, hadhihi syu'abu allati tarji'u ila al-a'mali al-batina wad-dhahirah kulluha minal iman. Ya, cabang-cabang yang kembali kepada amalan-amalan batin dan dohir ini semuanya adalah iman. Semuanya adalah iman. Jadi menyingkirkan jalan, gangguan dari jalan itu iman. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu iman. Berarti kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu iman, berarti ini berkaitan dengan apa? Ucapan. Ya. Kalau menyingkirkan jalan, gangguan dari jalan itu bagian dari iman, berkaitan dengan perbuatan. Ya, paham ya? Ya, jadi ini semuanya bagian dari iman. Kalau malu itu berkaitan dengan apa? Perasaan, keyakinan hati. Ya. Maka itu bagian dari iman. Maka semua cabang-cabang yang ada di dalam hadis 70 cabang iman. Dan iman itu cabangnya banyak. Rasulullah menyebutkan 70 lebih cabang. Semua itu adalah merupakan bagian dari iman. Apakah dia perbuatan, apakah dia ucapan, apakah dia keyakinan hati. Semuanya termasuk dari iman. Ya. Faman qama biha haqqal qiyam. Wa kammala nafsahu bil ilmin nafi'i wal amali salih. Wa kammala ghairahu bitawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri fahuwal mu'min al-qawiyul ladzi haza a'la maratibil iman. Wa man lam yasil ila hadhil martabah fahuwal mu'minud dha'if. Kata Syekh, maka barang siapa yang menegakkan hak-hak iman ini dengan sebenar-benarnya, wa kammala nafsahu bil ilmi nafi'i wal amali salih, dan dia menyempurnakan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Dia menegakkan iman dengan sebenar-benar penegakan. Lalu dia sempurnakan, dia susuli dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Wa kammala ghairahu bit tawasi bil haqqi, dan dia menyempurnakan orang lain dengan apa? Nasihat menasihati dalam kebenaran. Jadi bukan kehidupannya itu dia tegakkan pada dirinya saja, tapi kemudian dia memberikan manfaat juga kepada orang lain. Ya. Paham ya? Yaitu nasihat menasihati, dia menegakkan nasihat, prinsip munasahah. Prinsip memberikan nasihat supaya tetap dalam kebenaran, wa tawasi bis sabri, dan nasihat menasihati supaya tetap dalam kesabaran. Fahuwal mu'minul qawi alladhi haza a'la maratibil iman. Maka dia ini adalah mukmin yang kuat, yang dia telah memperoleh
tingkatan iman yang tertinggi. Jadi mukmin yang kuat itu yang mana? Kalau dari ucapan Syekh. Jadi mukmin yang kuat kita singkat dari ucapan Syekh ini adalah orang yang menegakkan hak-hak iman. Ya. Kemudian menyempurnakannya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Lalu dia memberikan pengaruh baik kepada lingkungannya, yaitu menasihati supaya tetap berada dalam kebenaran dan memberikan nasihat supaya sabar dalam menghadapi kehidupan apapun gangguannya, baik dalam agama maupun dunia. Maka inilah mukmin yang kuat. Ya, inilah mukmin yang kuat. Jadi bukan mukmin yang kuat, jangan sampai antum baca-baca hadis mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai. Wah, main fitness saya biar kuat. Ya, antum fitness hari-hari biar ndak sholat, yang penting jadi badannya besar. Ini badan yang kuat ndak sholat ndak ada gunanya untuk jadi makanan cacing dalam tanah. Ya. Nah, kalau badan besar ndak sholat punya ibadah, begitu meninggal wafat cacing bergembira. Ya, ada makanan-makanan lezat. Ya. Nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa yakum. Ini konsep mukmin yang kuat. Perhatikan sekali lagi. Mukmin yang kuat, mukmin yang menegakkan keimanan dengan penegakan yang benar, kemudian melengkapi dirinya dengan membekali dirinya dengan amal soleh dan ilmu yang bermanfaat, lalu keberadaan dia bermanfaat untuk orang lain, yaitu menasihati supaya sabar dalam kebenaran dan menasihati supaya tetap dalam al-haq. Inilah mukmin yang kuat. Kalau dia telah sampai pada derajat mukmin yang kuat ini, kata Syekh, alladzi haza a'la maratibil iman. Dia telah memperoleh tingkatan keimanan yang paling tinggi. Subhanallah. Memperoleh tingkatan apa? Keimanan yang paling tinggi. Ternyata ya ikhwan, kalau kita baca nas-nas di dalam permasalahan atau hakikatnya seorang mukmin itu, ternyata agama Islam yang mulia ini agama yang sangat memperhatikan tatanan kehidupan sosial. Iya. Islam tidak mengajarkan kita untuk hidup sendiri-sendiri, tidak. Tidak dikenal dalam Islam, bahkan tercela dalam Islam. Kalau orang hidup itu dengan prinsip siapa lu, siapa gue. Tidak ada itu dalam Islam. Islam itu hidup mementingkan dirinya dan saudaranya. Sebab itu Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini umat yang terbaik, dikeluarkan, dilahirkan kepada manusia yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Al-Allamah Dr. Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan kalian itu umat yang terbaik, dilahirkan bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Kenapa? Ukhrijat linnas. Ya. Kalian ada di permukaan bumi supaya bermanfaat untuk orang lain. Mafhum? Makanya dari itu bukan ukhrijat linafsi, dikeluarkan untuk diri Anda sendiri, bukan. Tapi dikeluarkan untuk orang lain supaya bermanfaat bagi orang lain. Apa manfaat terbesar bagi orang lain? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Perintahkan mereka kepada yang ma'ruf, larang mereka dari yang mungkar. Ya. Naam. Islam sangat mementingkan kehidupan sosial. Karena manusia satu dengan yang lainnya ini saling membutuhkan. Maka Islam sangat menjaga tatanan-tatanan. Islam memberikan bimbingan dan arahan-arahan. Supaya bagaimana ketergantungan manusia satu dengan yang lain tidak menjadi rusak. Supaya bisa terlestari. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kalian menganggap perbuatan baik itu remeh. Walaupun hanya kasih kuah dari makanan ke tetangga. Kuah saja. Bukan persoalan kuahnya. Tapi persoalan membangun hubungan baik dengan tetangga itu. Yang menjadi nilai dalam pandangan syariat. Kalau hanya sekedar kasih kuah, ngapain kuah? Ya, atau kasih tulang misalnya. Untuk apa? Tapi bukan itu. Nilai pemberian, nilai perhatian Anda kepada tetangga Anda. Ya, nah. Tapi kita kadang-kadang yang penting baru kalau sudah belajar agama, sudah jenggot, sudah cingkrang dengan tetangga yang tadinya kita baik. Begitu kita mulai belajar, kita muka jahat ke tetangga.
Jadinya aneh. Ya. Karena kemana-mana tinggal, wah, tetangga jadi bingung, ini orang kesurupan apa? Ya. Nah, kita tidak mencerminkan akhlak seorang muslim. Ya. Nah, kita belajar agama bukan menundukkan kita kepada Allah, tapi belajar agama untuk kelihatan hebat. Ya. Belajar agama untuk merusak hati. Belajar agama untuk menciptakan perpecahan dan permusuhan. La yajuz. Ini haram. Ya. Nah, penampilan Anda boleh berbeda. Tetapi pergaulan Anda sebagai makhluk sosial ini harus dijaga sebagaimana Islam menjaga tatanan kehidupan ini. Ya. Nah, maka dari itu dalam Islam itu ada hak-hak bertetangga. Ada hak-hak sesama muslim. Jadi kalau tetangga Anda itu muslim, maka dia mendapatkan dua hak. Hak sebagai seorang muslim dan hak sebagai tetangga. Tapi kalau tetangga Anda itu non-muslim, maka dia mendapatkan satu hak, yaitu hak tetangga. Paham? Jadi jangan karena dia non-muslim, atau seenak-enaknya saja. Rampas hartanya, curi hartanya. Oh ini kafir, halal hartanya. Oh enggak boleh, enggak begitu Islam. Walaupun dia kafir, dia punya hak-hak. Iya. Nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Mukmin yang mencapai tingkatan derajat iman yang tinggi adalah mukmin yang kuat. Apa konsep mukmin yang kuat? Telah kita sebutkan tadi oleh Syekh. Kemudian kata beliau, waman lam yasil ila hadhil martabah fahuwal mu'minud dhaif. Siapa yang tidak sampai pada tingkatan ini, maka dia mukmin yang lemah. Dia punya keimanan, dia beriman, dia beramal, tapi tidak membekali dirinya dengan ilmu yang bermanfaat. Atau dia beramal, tapi tidak membekali dirinya dengan amal soleh. Atau dia punya ilmu, punya amal, tapi dia tidak bermanfaat untuk orang lain. Ya, maka berarti dia tidak mampu untuk mencapai derajat mukmin yang kuat. Dia sebatas mukmin yang lemah saja. Ya, dia sebatas mukmin yang apa? Yang lemah. Nah, wa hada min adillati salafi ala anna al-iman yazid wa yanqus. Nah, ini juga ada satu dalil. Di sini juga ada satu dalil bahwa bagi madhab salaf bahwa iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang. Dari mana sisi pendalilan? Ya karena mukmin itu ada yang kuat, ada yang lemah. Ya. Maka keimanan itu ada yang kuat, ada yang lemah. Ya. Maka ini artinya iman itu bisa bertambah dan iman bisa berkurang. Loh Ustaz, apa persoalannya kalau iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang? Kalau iman tidak bertambah dan tidak berkurang, maka semua manusia adalah mukmin sejati. Iya. Semua manusia adalah mukmin yang sejati. Jangankan manusia, iblis pun mukmin sejati. Iblis adalah beriman. Iya. Kenapa? Karena begitu iblis beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia sudah beriman. Kalau dia sudah beriman, maka imannya sempurna, tidak bertambah, tidak berkurang. Malaikat beriman kepada Allah juga sama dengan iman iblis. Iya. Seorang pemabuk imannya sama dengan seorang ustadz yang hari-hari di dalam masjid. Sama. Iman pemain judi sama dengan orang yang menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran sama. Karena sama-sama iman. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, ini pemahaman yang batil. Ya. Maka iman itu bertambah dan iman berkurang. Supaya apa? Manusia itu tingkatan mereka berbeda-beda. Sesuai dengan amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh mereka. Ya. Nah. Kemudian kata Syekh di sini, wa hadza min adillati salaf ala anna al-imana yazidu wa yanqus wa dzalika bihasabi ulumil imani wa ma'arifihi bihasabi a'malihi. Ya, yaitu bertambah dan berkurangnya iman itu sesuai dengan pengetahuannya terhadap iman, sesuai dengan pengamalannya, sesuai dengan pengenalannya, ya sesuai dengan apa? Ilmu dan amal. Ya. Semakin berilmu seseorang dan dia semakin mengaplikasikan keilmuannya, maka semakin baiklah keimanannya. Semakin redup iman seseorang itu apabila semakin redup semangatnya dalam beramal. Ya. Dia semakin beramal, semakin sedikit, akhirnya lama-lama dia hilang. Futur. Ya. Maka sangat berbahagialah orang yang futur itu kepada ketaatan kepada Allah. Artinya begitu
dia lemah, tapi lemahnya itu jatuh di ketaatan. Paham ya? Bukan lemahnya jatuh di kemaksiatan. Ada orang yang berada dalam keadaan lemah, masing-masing amalan punya ujian. Tapi beruntunglah orang yang ketika dia lemah dalam menghadapi ujian-ujian, itu dia jatuh dalam ketaatan. Tetapi begitu dia lemah dalam menghadapi ujian-ujian, lalu dia jatuh dalam kemaksiatan, maka binasalah orang ini. Ya, nah, maka dari itu, selemah-lemah apapun seseorang, sefutur-futur apapun seseorang, dia berusaha supaya tetap berada di bingkai takwa kepada Allah. Ya, nah. Kemudian kata Syekh, وهذا الأصل قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع كثيرة. Prinsip ini, pokok ini ditunjukkan ya, bahwa iman itu bertambah dan berkurang, itu ditunjukkan oleh kitab dan sunnah di banyak tempat. Naam, baik. Sampai di situ penjelasan Syekh tentang hakikat iman dan hakikat orang yang kuat. Paham ya? Kita lihat penjelasan beliau berikutnya. Kata beliau, rahimana wa rahimahullah. Walamma fadala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minina qawiyihim wa dha'ifihim khasya min tawahhumil qadhi fil mafdul faqala wa fi kullin khairun. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan antara mukmin yang kuat dan yang lemah, ya kan Nabi sebutkan gitu ya, al mu'minul qawiyyu ahabbu khairun wa ahabbu minal mu'minid dhaif. Ini Nabi memberikan perbedaan ya. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai dari mukmin yang lemah. Nabi memberikan perbedaan apa tidak? Memberikan perbedaan. Ya. Begitu Nabi memberikan perbedaan begitu, khasya min tawahhumil qadhi fil mafdul. Nabi khawatir kalau saja nanti ada kesalahpahaman, sehingga orang bisa memahami bahwa kalau begitu yang lemah itu cacat. Iya, paham ya? Ketika Nabi mengatakan mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai dari mukmin yang lemah, bisa jadi ada pemahaman berarti yang lemah itu cacat. Mukmin yang lemah itu cacat sudah. Iya. Akhirnya nanti ada orang katakan ya mukmin yang korup itu mukmin yang lemah. Ya. Dia lebih buruk dari kafir yang rajin bersedekah. Iya. Nah, iya kan? Nah, ini dalil nasnya. Ini nasnya. Ya Rasulullah mengatakan kok. Rasulullah mengatakan apa? Mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik dan lebih dicintai dari mukmin yang lemah. Mukmin yang berlemah berarti tidak ada apa-apa, cacat ini, enggak pakai. Lebih baik kafir yang rajin bersedekah atau kafir yang kuat, gitu kan? Nah, paham ya? Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir akan ada pemahaman yang demikian. Maka Rasulullah melanjutkan ucapannya dengan mengatakan wa fi kullin khairun, pada masing-masing keduanya itu ada kebaikan. Ya. Bukan berarti mukmin yang lemah tidak baik, bukan. Ada kebaikan juga padanya. Bagaimanapun lemahnya dia, masih lebih baik dia. Karena masih tetap ada kebaikan pada dia. Ya. Nah. Kata Syekh, wa fi hadzal ihtiraz faidatun nafisatun wa hiya ala anna man fadala bainal ashkhas awil ajnas awil a'mal ayyadhkura wajhal tafdil wajihatat tafdil. Ini pembedaan Nabi atau keterangan Nabi selanjutnya bahwa pada setiap masing-masing itu ada kebaikan. Itu adalah langkah preventif Nabi untuk menjaga kesalahpahaman tadi. Ya. Nah, di langkah preventif Nabi ini ada faedah yang sangat berharga sekali, faidatun nafisah. Ada faedah yang sangat berharga. Yaitu apa? Yaitu bahwa kalau seseorang dia berbicara membedakan tingkatan-tingkatan manusia atau jenis atau amal-amal, maka hendaklah dia menyebutkan pula
perbedaan. Ya, dia menyebutkan sisi perbedaan dan dia menyebutkan alasan adanya perbedaan. Ya. Ketika Nabi sebutkan adanya perbedaan, Nabi sebutkan apa alasannya, sisinya, sisi perbedaannya. Ya, mukmin yang lemah dan mukmin yang kuat. Apa sisi perbedaannya? Ya, lebih dicintai dan lebih baik. Ya, nah, mafhum ya. Taib. Jadi kadang-kadang kalau kita menyebutkan perbandingan, kita sedang membandingkan atau sedang menyebutkan dua hal yang berbeda. Maka sangat dianjurkan bagi kita untuk menyebutkan sebab-sebab perbedaan. Ya. Demikian pula kita sebutkan sebab-sebab yang di antara keduanya ini bersekutu padanya. Artinya mereka ini berbeda, sebab-sebab perbedaannya ada. Tapi mereka ini bersatu pada sisi tertentu. Nah, bersatunya mereka pada sisi tertentu itu juga diucapkan, disampaikan. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Ya. Nah, makanya dari itu ketika Rasulullah sebutkan perbedaan dan sisi perbedaannya, Rasulullah juga sebutkan kebaikan yang mereka itu bersekutu padanya. Yaitu wa fi kullin khairun. Ya, pada dua-dua ini ada kebaikan. Mereka bersekutu dalam kebaikan. Ya. Mafhum ya? Taib. Kemudian ikhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kata Syekh, wa fi hadzal hadis, dan pada hadis ini ada faedah annal mu'minina yatafawatuna fil khairiyah wa mahabbatillahi wal qiyami bidinihi wa annahum fi dzalika darajatun. Pada hadis ini juga ada faedah bahwa orang-orang mukmin itu mereka bertingkat-tingkat dalam kebaikan dan kecintaan Allah dan mendapatkan kecintaan Allah. Dalam kebaikan orang bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ada orang yang dia lakukan ibadah-ibadah saja wajib, ya. Ada yang lakukan juga dengan sunnah, ya, dan seterusnya. Ya, sebagaimana mereka juga bertingkat-tingkat dalam derajat. Derajat kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat. Orang mukmin, ya. Nah, walaupun sama-sama mereka mukmin. Hal ini bukan hanya berlaku kepada kaum mukminin secara umum. Ada orang-orang khusus yang tidak demikian. Tidak, semuanya. Tidak ada yang dikhususkan. Sampai para sahabat sekalipun. Ya, para sahabat yang mereka terkenal dengan keutamaan mereka yang begitu banyak. Ya, tetapi mereka pun berbeda-beda dalam tingkat keutamaan. Ya, secara umum para sahabat ini semua punya keutamaan. Atau katakanlah kita lebih mempersempit lagi seperti 10 orang yang dijamin masuk surga. Atau lebih mempersempit lagi kepada 4 khalifah, khulafaur rasyidin. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka secara umum, ini orang-orang yang punya keutamaan yang luar biasa dan mereka ini ahlul jannah. Ya, mereka ahlul jannah. Tetapi secara pribadi, mereka punya perbedaan dalam tingkatan. Abu Bakar tentu lebih utama, tingkatannya lebih tinggi dari Umar. Kemudian Umar lebih tinggi dari Utsman. Kemudian Utsman lebih tinggi dari Ali bin Abi Thalib. Iya kan? Nah, itu kesepakatan ulama. Meskipun pada Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan ini ada perselisihan para salaf. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, umat bersepakat lebih mulia dan lebih utama setelah Rasulullah. Kemudian setelah Abu Bakar, Umar. Itu sepakat. Adapun Utsman dan Ali, khilaf. Ada sebahagian ulama yang mendahulukan Ali atas Utsman. Nah, inilah yang di zaman awal-awal, generasi awal dari kalangan para salaf, itu namanya tasyayyu'. Kesia-siaan. Syiah. Tapi syiahnya generasi pertama itu di sini. Tasyayyu'nya mereka itu di sini. Yakni hanya sekedar Utsman utama, Ali utama. Tapi kalau dalam keutamaan, Ali lebih utama dari Utsman. Begitu. Tapi kalau di dalam kekhalifahan, Utsman lebih utama jadi khalifah sebelum Ali. Itu mereka sepakat. Tapi kalau dalam keutamaan antara Utsman dan Ali, kalau dalam khalifah, mereka sepakat bahwa Utsman yang harus didahulukan jadi khalifah, baru Ali. Paham ya? Tapi kalau dalam keutamaan, mereka sebahagian mengutamakan Ali daripada Utsman. Inilah yang dimaksudkan dengan tasyayyu', Syiah yang dikenal dalam kalangan salaf. Paham? Tapi kemudian Syiah ini berkembang jadi brutal dan kacau balau di belakangan hari. Ya. Maka dari itu kalau antum membaca riwayat-riwayat hadis, ada rijal-rijal hadis yang mengatakan bahwa si fulan tasyayyu',
ada kesia-siaan, ya. Itu maksudnya ini. Maksudnya dia bermadhab bahwa Ali lebih utama dari Utsman. Paham? Tapi tetap dia tidak mengkafirkan sahabat. Berbeda dengan Rafidhah. Mafhum ya? Jadi yang tasyayyu yang dikenal di kalangan salaf itu bukan Rafidhah. Mafhum? Jangan sampai antum keliru. Karena kekeliruan para pembuat syubhat dan orang-orang yang tidak mengerti tentang istilah para salaf dan perjalanan hidup para salaf, mereka sering mengadakan atau mencari-cari titik lemah yang seperti ini kemudian dipublikasikan lalu membuat keraguan-raguan. Seperti siapa? Habib Rizik. Dia ingin melegalkan Rafidhah. Dia mengatakan kalau Syiah itu baik. Ya. Ya semuanya buruk. Kalau seandainya Syiah itu buruk, maka kita akan buang Sahih Bukhari. Karena berapa rawi di dalam Sahih Bukhari itu ada yang tasyayyu. Paham ya? Ada yang kesia-siaan. Maksudnya, mahum. Tapi bukan itu yang dimaksudkan dengan kesia-siaan oleh para ulama salaf. Bukan yang dimaksudkan itu mereka Rafidhah, bukan. Jangankan Rafidhah, Qadariyah saja ditolak hadisnya. Ya. Apalagi sampai Rafidhah. Tetapi yang dimaksudkan itu adalah tasyayyu menurut konsep salaf yang ana katakan tadi. Dalam hal keutamaan antara Utsman dan Ali. Tapi mereka tidak mengkafirkan para sahabat. Mereka juga sepakat dalam masalah khalifah, Utsman dikedepankan daripada Ali. Hanya dalam keutamaan. Mereka mengatakan Ali lebih utama dari Utsman. Radhiyallahu ta'ala anhumah. Sampai sini antum mafhum? Ya. Ana pernah suatu ketika disodorkan artikel Habib Rizik. Subhanallah. Allahu yahdih. Semoga Allah memberinya hidayah. Ya. Menulis tentang ini. Ya, ini adalah kamuflase. Upaya untuk melegalkan Rafidhah. Upaya untuk apa? Melegalkan Rafidhah. Naam. Maka ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum, oleh sebab itu alaikum bil ilmi. Kalian harus berbekal ilmu. Harus berbekal ilmu. Naam. Kemudian kata Syekh likullin darajatun mimma amilu. Sebagaimana di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-19 Allah berfirman, bagi masing-masing mereka mempunyai derajat mimma amilu. Ya, karena disebabkan apa-apa yang mereka lakukan. Anda beramal tinggi, banyak, ya, semakin takwa, semakin tinggi derajat Anda. Ya, Anda semakin lemah dalam beramal, maka semakin rendah pula derajat Anda. Sesuai dengan voltasi ibadah antum. Ya, voltnya besar ya, derajat Anda tinggi. Voltnya redup ya, berarti antum seperti kunang-kunang. Ya, nah, baik. Maka kata Syekh, perhatikan kata Syekh, fa yajma'uhum thalathatu aqsam. Maka manusia secara garis besar itu tiga hal. Terbagi menjadi tiga kelompok. Tiga bagian. Bagian yang pertama as-sabiquna ilal khairat, orang-orang yang terdahulu dalam melakukan kebaikan, yang paling terdepan dalam melakukan kebaikan. Hum alladzina qamu bil wajibati wal mustahabbat wa tarakul muharramat wal makruhat wa fudulul mubahat wa kammalu ma basyaruhu minal a'mal wattasafu bi jami'i sifatil kamal. Orang-orang yang paling terdepan dalam melakukan kebaikan itu adalah orang-orang yang melakukan kewajiban-kewajiban dan mustahabbat, hal-hal yang dianjurkan. Hal-hal yang dianjurkan. Ikhwan, di sini Anda beri catatan. Hal-hal yang dianjurkan itu dia bagian dari sunnah. Dia bagian dari sunnah. Tapi dia sunnah yang didefinisikan oleh para ahli fikih. Sunnah yang didefinisikan oleh ahli fikih. Yaitu apa? Melakukannya mendapatkan pahala, meninggalkannya tidak berdosa. Itu mubah. Mustahab, hal-hal yang dianjurkan. Paham ya? Nah, ini dia bagian dari sunnah, dan sunnah yang didefinisikan oleh para ahli fikih. Hukumnya anjuran. Hukumnya anjuran. Nah, jadi kalau misalnya ahli fikih mengatakan sunnah, apa yang antum maksudkan?
Antum paham bahwa ini hal yang dianjurkan, mustahab. Hal ini mustahab. Kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau ahli fikih katakan sunnah. Paham ya? Tapi kalau ahli hadis mengatakan sunnah, maka itu bisa jadi wajib. Bisa jadi perintah melakukannya wajib. Ya. Nah, meninggalkannya berdosa. Meninggalkannya berdosa. Seperti apa? Seperti apa? Musbil, isbal. Rasulullah mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa yang ada dari sarung atau celana di bawah mata kaki diancam dengan neraka. Lalu apakah melakukan perbuatan tersebut disukai? Bukan. Melakukannya dapat pahala, meninggalkannya tidak berdosa? Tidak. Justru meninggalkannya berdosa. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah mengancam dengan neraka. Andai tidak berdosa, Rasulullah tidak mengancam dengan neraka. Ya. Maka ini juga sunnah. Tapi sunnah definisi ahli hadis. Paham ya? Sebab itu anak katakan sunnah itu ada 3. Sunnah itu ada 3. Ada sunnah qauliyah ucapan. Ada sunnah fi'liyah perbuatan. Ada sunnah takririyah penetapan. Nabi lihat sesuatu tapi Nabi tidak ingkari. Ya, paham ya? Nah sunnah qauliyah ini bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Ucapan itu bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Nah, kalau perintah itu bisa wajib, bisa yustahab. Iya kan? Bisa disukai saja. Tergantung dari konteksnya. Tapi asal perintah itu wajib. Asal perintah itu apa? Wajib. Nanti sampai ada dalil yang mengatakan perintah ini tidak wajib. Baru dia jatuh hukumnya. Menjadi disukai kalau dilakukan. Berarti tidak dilakukan, tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada dalil yang memalingkan dia, berarti dia tetap dihukum asal, yaitu wajib. Tidak melakukan berdosa. Maaf ya? Melakukannya wajib. Begitu pula larangan. Asal larangan itu haram. Sampai ada dalil yang menjatuhkan hukumnya menjadi makruh. Ya. Paham ya? Seperti apa? Nah contoh, larangan itu haram. Kata Nabi, telah datang dalam riwayat bahwa Nabi SAW naha rajul ayyaktasila bifadlil mar'ah awil mar'ah antaktasila bifadlil rajul. Nabi melarang seorang suami mandi janabah dengan sisa air mandi janabah istrinya, atau melarang seorang istri mandi janabah dengan sisa air mandi janabah suaminya. Hukum asal larangan di sini apa? Haram. Ya. Tapi kata Maimunah, suatu ketika Nabi datang di rumah Maimunah, Nabi mandi dari bak mandinya Maimunah. Maimunah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ya Rasulullah, inni kuntu junub." Tadi itu aku mandi janabah dari situ. Kata Rasulullah, "Innal ma'a la yajnub." Air itu tidak junub. Maka perbuatan Rasulullah ini menjatuhkan hukum haram, larangan haram tadi ke makruh. Maka larangan yang tadi itu bukan bersifat haram lagi, tapi bersifat makruh. Karena ada hadis yang memalingkan dia dari asal kepada yang makruh. Paham ya? Kalau seandainya tidak ada hadis Maimunah ini, maka kita katakan dia tetap pada hukum asal larangan, yaitu haram. Paham ya? Nah, sama dengan begini perintah aqimus shalah, tegakkanlah salat. Laksanakanlah salat. Maka hukum asal perintah apa? Wajib. Seseorang mengatakan tidak salat tidak berdosa, berarti perintah itu cuma yustahab. Kalau melakukan mendapatkan pahala, meninggalkannya tidak berdosa. Cari dalil yang menurunkan dia dari hukum wajib ke mustahab. Ada tidak? Kalau tidak ada, tetap pada hukum asal, yaitu wajib. Sampai situ paham ya? Baik. Maka di sini ikhwan, orang yang pertama, kelompok manusia, kelompok mukminin yang pertama adalah orang-orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan, itu adalah orang-orang yang melakukan kewajiban-kewajiban dan melakukan hal-hal yang mustahab berupa anjuran-anjuran. Ya. Anjuran-anjuran. Watarakul muharramat wal makruhat, dan meninggalkan hal-hal yang haram dan hal-hal yang makruh. Hal-hal yang haram dan hal-hal yang makruh. Apa itu makruh? Makruh itu tinggalkan dapat pahala, melakukan tidak apa-apa. Tidak berdosa. Iya. Itu makruh menurut definisi fuqaha secara umum. Paham ya? Ada orang bilang rokok itu makruh, Ustaz. Tinggalkan
dapat pahala, tapi kalau ngerokok enggak apa-apa, enggak berdosa. Tapi Anda ngerokok bunuh diri. Ya. Tidak berdosa kok bisa bunuh diri. Sementara Allah mengatakan la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan bunuh diri kalian karena Allah itu sangat sayang kepada kalian. Maka di sini ada larangan, jangan bunuh diri. Sementara Anda ngerokok bunuh diri. Asal larangan itu apa? Asal larangan apa? Jadi ngerokok makruh haram. Haram. Karena dia bunuh diri gitu kan. Mafhum ya? Baik. Nah ikhwan, tapi kalau Imam Syafi'i, perhatikan, Anda berikan catatan di sini. Kalau Imam Syafi'i mengatakan karahtu, aku tidak suka atau aku memakruhkan, itu maksudnya haram. Maksudnya apa? Haram. Jadi kalau antum baca fikih Syafi'i, atau antum baca atau antum baca Ar-Risalah, di sana dapat kata-kata Imam Syafi'i mengatakan makruh, itu artinya haram. Nah, ulama punya definisi masing-masing. Iya. Nah, jadi jangan antum bawakan ucapan Imam Syafi'i makruh kepada ucapan fuqaha secara umum. Berbeda. Paham ya? Baik. Kemudian yang kedua, al-muqtasidun. Orang-orang yang pertengahan, berlaku sederhana. Orang-orang yang berlaku sederhana dalam beramal. Yaitu alladzina iqtasaru 'alal qiyami bil wajibati wa tarkil mahdzurat. Yaitu orang-orang yang hanya melakukan kewajiban dan meninggalkan yang haram saja. Soal perkara yustahab yang disukai dan lain-lain mereka dah lakukan. Orang-orang pertengahan ini yang sudah berlalu hadisnya. Yaitu dia datang bertanya kepada Rasulullah tentang salat ya. Rasulullah sebutkan tentang salat 5 waktu, puasa Ramadan ya. Dan seterusnya, lalu dia mengatakan dia tidak tambah dan tidak kurang. Itu saja, dia lakukan kewajiban saja. Ya, maka ini muqtasid. Orang-orang yang bersederhana dalam beramal. Yang kedua yaitu ad-dhalimuna li anfusihim. Orang-orang yang mendolimi diri mereka sendiri. Golongan ketiga itu orang-orang yang mendolimi diri mereka. Siapa mereka? Alladzina khalatu amalan salihan wa akhara syai'an. Orang-orang yang mencampur adukkan antara amal saleh dan perbuatan buruk. Ya, orang-orang yang mencampurkan amal saleh dan perbuatan buruk. Artinya orang ini ibadah lancar, maksiat juga rajin. Ya, nah, atau kita biasa, ini istilah anak istilahkan ini STMJ. Misalnya sholat terus, maksiat jalan. Ya, nah, ini apa? Orang-orang yang mencampur adukan antara amal soleh dan amal buruk, perbuatan buruk. Ini namanya orang-orang yang mendolimi diri mereka sendiri. Dari 3 golongan muslimin ini, tentu yang paling tinggi derajatnya adalah as-sabiquna bil khairat. Orang-orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan. Kemudian al-muqtasidun, orang-orang yang pertengahan, yang bersederhana dalam beramal. Kemudian adalah orang-orang yang dhalimuna li anfusihim, yang mendolimi diri mereka sendiri. Karena hakikat perbuatan maksiat itu kedoliman. Maksiat itu dolim. Hakikatnya kemaksiatan itu adalah kedoliman. Ya, maka barang siapa yang melakukan kemaksiatan, hakikatnya orang ini melakukan kedoliman, baik terhadap dirinya sendiri ataupun yang lainnya. Ya, nah, baik. Kemudian yang berikut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah terhadap hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Ini Syekh mulai jelaskan penggalan kalimat yang lain. Ya, tadi penggalan kalimat wa fi kullin khairun. Ya, sekarang kalimat ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan mintalah pertolongan kepada Allah. Apa maksud kalimat ini? Ya. Kata Syekh, kalamun jami'un nafi'un muhtawin ala sa'adati dunia wal akhirah. Ini adalah kalimat yang menyeluruh, yang bermanfaat, yang mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat. Mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat. Serius
Seriuslah lakukan hal-hal yang bermanfaat dan mintalah pertolongan kepada Allah. Mencakup kalimat ini mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Bagaimana? Syekh jelaskan. Wal umuru an-nafi'ah qisman. Perkara-perkara yang bermanfaat itu ada dua. Perkara-perkara yang bermanfaat itu ada dua. Umurun diniyatun wa umurun dunyawiyatun. Yaitu perkara agama dan perkara dunia. Perkara yang bermanfaat itu ada dua. Yang pertama perkara agama, yang kedua perkara dunia. Yakni perkara bisa bermanfaat untuk agama dan perkara bisa bermanfaat untuk dunia. Paham ya? Nah. Wa umurun kata Syekh wal abdu muhtajun ila dunyawiyah kama annahu muhtajun ila diniyah. Dan seorang hamba itu dia butuh terhadap perkara dunia sebagaimana juga dia butuh terhadap perkara agama, diniyah. Seorang dia hidup di dunia, dia butuh juga terhadap perkara dunia untuk keselamatan dan kebahagiaan dunianya. Ya, juga dia butuh terhadap perkara agama untuk kebahagiaan dan keselamatan akhiratnya. Naam ya. Jadi seorang hamba dia hidup di dunia ini dia butuh hal ini. Yaitu dia butuh perkara dunia dan dia butuh perkara akhirat. Perkara agama dan perkara dunia. Naam. Wa madaru sa'adatihi wa taufiqihi alal hirsi wal ijtihadi fil umuri nafi'ati minhuma ma'al isti'anati billahi ta'ala. Kata Syekh, dan ruang lingkup kebahagiaan dunia dan akhirat itu wa taufiqihi dan bimbingan kepadanya itu ruang lingkupnya alal hirs, berada pada semangat wal ijtihad, kesungguhan terhadap perkara-perkara yang bermanfaat tersebut ma'al isti'anati billahi ta'ala, bersamaan dengan memohon pertolongan kepada Allah. Paham maksud Syekh? Artinya begini. Manusia butuh terhadap kehidupan duniawiyah. Manusia juga butuh terhadap kehidupan diniyah, yaitu akhirat. Perkara akhirat. Nah, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, itu pusarannya, ya, konsentrasi aktivitasnya itu ada pada semangat, kesungguhan, dan meminta pertolongan kepada Allah. Artinya kalau Anda ingin bahagia dalam kehidupan dunia, semangat dalam mencari urusan dunia. Bersungguh-sungguh kepada hal-hal yang bermanfaat dalam urusan dunia. Lalu minta pertolongan kepada Allah dalam hal-hal yang bermanfaat untuk urusan dunia. Niscaya Anda akan mendapatkan kebahagiaan dalam urusan dunia. Telah berlalu, kita jelaskan bahwa Allah menakdirkan sesuatu dengan sebab-sebab. Berhubungan tidak? Sangat berhubungan sekali. Ya. Maka Anda menginginkan kebahagiaan, oke. Bagaimana Anda mendapatkan kebahagiaan dunia? Bekerjalah dengan semangat dalam urusan dunia yang bermanfaat, kemudian bersungguh-sungguh padanya, lalu minta pertolongan kepada Allah. Ya. Saya ingin bahagia dalam kehidupan akhirat, bersemangat dalam melakukan amal-amal untuk kepentingan akhirat yang bermanfaat, lalu bersungguh-sungguh padanya dan minta pertolongan kepada Allah. Niscaya Anda akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Ya. Ustadz, saya ingin bahagia di akhirat, tapi malas dalam melakukan ibadah. Oh, Anda gagal. Anda akan gagal. Ya. Saya ingin menjadi orang yang sukses, bahagia di dalam kehidupan dunia, punya fasilitas yang mewah. Toh semua itu untuk beribadah, Ustadz. Ya benar, tapi saya mau tidur-tidur saja. Oh, Anda akan gagal. Paham? Saya pengen punya cita-cita yang tinggi, tapi saya setiap hari depan rumah cuma ngelamun, lihat orang lalu, lalang, warawiri. Ya, mondar-mandir sana sini. Anda bisa berhasil? Tidak. Anda akan gagal. Fashal. Ya. Paham maksudnya? Maka dari itu, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, harus terdapat pada diri antum 3 perkara ini. Sungguh-sungguh jangan malas-malas, serius berusaha keras. Yang ketiga, minta pertolongan kepada Allah.
Kalau itu dalam urusan dunia, maka lakukan 3 perkara ini dalam urusan dunia. Kalau itu dalam perkara akhirat, lakukan 3 perkara ini dalam urusan akhirat. Paham ya? Kalau sungguh-sungguh lawannya apa? Malas. Serius lawannya ugal-ugalan. Ya, asal-asalan. Ya. Minta pertolongan lawannya apa? Bersandar pada diri sendiri. Ya. Kalau orang minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, berarti dia tidak bersandar pada diri sendiri. Maka kegagalan di antara faktor yang membuat manusia gagal, baik dalam urusan dunia maupun akhirat, adalah ketika dia bersandar semata-mata pada kemampuan dirinya. Dia mengatakan, saya cerdas, saya punya kemampuan, saya tahu strategi-strategi dagang yang bagus, ya, saya lakukan ini semua semata-mata dengan kemampuan saya. Maka Anda akan gagal. Anda akan apa? Gagal. Tetapi mintalah pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di samping kemampuan dan kecerdasan Anda itu. Ya. Barang siapa yang berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan imma fid dunya wa imma fil akhirah. Apakah kebahagiaan di dunia atau kebahagiaan di akhirat. Tapi hilang dari dirinya 3 perkara ini atau salah satu darinya, maka dia akan gagal. Dia akan apa? Gagal. Maka dari itu Rasulullah katakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ya. Bersemangat terhadap hal-hal yang bermanfaat untukmu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, hal yang bermanfaat itu ada 2, kata Syekh. Dunia maupun akhirat. Antum pilih saja, mau bahagia yang mana? Dunia, ya? Lakukan 3 perkara itu. Mau yang bahagia akhirat, lakukan 3 perkara itu. Maka di sini kita juga berikan catatan bahwa kalaulah seandainya usaha seseorang dalam urusan dunia itu memberikan faedah kepada akhirat, maka inilah yang dituntut. Dan sangatlah disayangkan kalau seandainya seseorang mendapatkan kebahagiaan dunia, tetapi dunianya itu tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Dia pun akan gagal dalam akhirat. Ya, baik. Demikian akhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam hadis ini, insyaallah taala pada pertemuan berikut biidznillah, ya. Kita cukupkan sampai di sini dan hadis ini belum selesai kita bahas. Masih ada beberapa penggalan kalimat dalam hadis yang belum kita uraikan, yaitu apa? Wasta'in billahi wala ta'jaz. Ya, lawan daripada lemah itu bersungguh-sungguh, ya. Nah, maka harus ada 3 perkara. Serius, semangat, sungguh-sungguh, tidak boleh malas kan, tidak boleh lemah, ya, dan apa? Minta pertolongan kepada Allah. Nah, tinggal kalimat terakhir yang belum kita bahas, yaitu apa? Fala taqul law anni fa'altu kadza wa kana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Kalau seandainya engkau terjadi sesuatu kepada dirimu, maka janganlah engkau mengatakan seandainya saya melakukan ini niscaya begini dan begini, akan tetapi ucapkanlah Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki dan perbuat. Ya, kalimat ini yang insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.